Halo, Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel YouTubeku Arifah Evianti. Pada video kali ini aku bakal sharing gimana sih cara mengajukan tugas belajar buat kalian yang ingin kuliah lagi, khususnya buat PNS. So, buat yang penasaran silahkan untuk tonton video ini sampai akhir ya. Oke, sebelum membahas tentang bagaimana cara mengajukan tugas belajar, di sini aku mau share dulu pengalaman aku, mau share tentang pengertian tugas belajar. Jadi tugas belajar ini adalah salah satu kegiatan yang mana kita bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Buat kalian khususnya ini PNS ya, begitu. Kalau dulu mungkin ada izin belajar sama tugas belajar, tapi sekarang namanya sudah menjadi satu, yaitu tugas belajar. Yang mana kalau dulu izin belajar ini kita melakukannya dengan biaya mandiri, sedangkan untuk tugas belajar ini kita melakukannya dengan biaya dari pemerintah atau mungkin beasiswa dari instansi yang lain. Tapi karena sekarang sudah menjadi satu, jadi untuk tugas belajar ini hanya ada satu, dan tentunya pembiayaannya bisa mandiri maupun dari beasiswa. Pada kesempatan kali ini mungkin aku mau sharing yang biaya mandiri ya, karena ini based on pengalaman pribadi aku. Jadi mengapa sih kalau kita itu kuliah lagi tapi kita harus mengajukan tugas belajar? Karena di sini kita bakal tidak hanya sangkut pautnya tentang kuliah saja, tapi di sini kita harus diakui dan diizinkan oleh instansi kita. Karena kalau misalnya kita kuliah sendiri tanpa mengajukan tugas belajar, di situ kalian mungkin tidak akan diakui dalam proses selanjutnya. Dalam arti di sini nanti penyetaraannya dari mungkin yang D3 menjadi S1 atau mungkin S1 menjadi S2 mungkin akan susah ya teman-teman. Jadi buat kalian yang PNS sudah keterima, silahkan untuk mengajukan tugas belajar terlebih dahulu daripada kalian melangkah langsung kuliah gitu ya. Karena ini banyak sekali langkahnya, jadi kalian yang pertama-tama harus ke bagian kepegawaian dulu. Bagian kepegawaian di sini kalau di instansi aku di Kabupaten Boyolali ini adalah BKPSDM, yang mana menghimpun beberapa syarat untuk mengajukan tugas belajar. Dan biasanya untuk setiap kabupaten, setiap instansi di Pemprov maupun pusat maupun Pemda ini beda-beda ya aturannya gitu. Jadi kalian silahkan banget untuk tanya dulu deh ke BKPSDM-nya masing-masing. Karena di BKPSDM tersebut kita bakal memperoleh apa aja sih syaratnya gitu ya. Kalau aku dulu mikirnya sebelum ke BKPSDM bisa mengajukan tugas belajar itu setelah 2 tahun diangkat PNS. Tapi ternyata nih setelah dilihat lagi dari aturannya, ternyata bisa mengajukan tugas belajar setelah 1 tahun diangkat PNS. Kayak gitu teman-teman. Setelah kalian memastikan dari dokumen yang ada itu kalian memenuhi syarat, kalian bisa melengkapi dokumennya ya. Contohnya ada surat permohonan tugas, SK terakhir, surat rekomendasi dari atasan, bukti penerimaan perguruan tinggi, lalu rencana studi, begitu. Dan yang ketiga adalah kalian harus memastikan bahwa kalian itu mengajukan dulu baru diterima kuliah ya. Karena jangan sampai kebalik. Jangan sampai kalian udah mulai kuliah tapi baru mengajukan gitu ya. Tapi kalian harus menentukan dulu kampus mana yang akan dituju. Karena di dokumen tersebut harus ada surat penerimaan begitu ya. Nah mungkin itu aja sih langkahnya untuk gambarannya. Kalian bisa mengajukan dulu lalu kuliah, dan setelah mendapatkan SK perintah tugas belajar, kalian bisa mulai kuliah gitu dengan aman ya, khususnya buat pegawai PNS. Dan tentunya buat kalian yang menentukan universitas yang ingin dituju, kalian juga bisa mempertimbangkan banyak hal ya, karena di situ kita sambil bekerja, tugas belajar itu sambil bekerja, jadi jangan sampai mengganggu pekerjaan utama kita begitu. Dan buat kalian yang ingin tanya apa aja sih tips memilih kampus untuk tugas belajar, aku bakal share di video selanjutnya. Maka buat kalian silahkan untuk subscribe, like, dan komen video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.